Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penanganan hidung tersumbat yang biasa-biasa aja. Kalau hidung tersumbatnya karena hal-hal yang nggak biasa, itu udah harus dibawa ke dokter. Yang biasa-biasa aja itu umumnya disebabkan karena infeksi virus. Dan ini biasanya bersifat self-limiting, bisa sembuh sendiri dalam waktu sekitar 1-2 minggu. Nah, untuk penanganan yang semacam ini sebenarnya ya nggak perlu berobat ke dokter. Ini cukup ditangani sendiri di rumah. Yang penting itu si pasiennya, si penderitanya itu cukup kebutuhan nutrisinya, cukup istirahatnya. Jadi sistem kekebalan tubuh si pasien akan berperang melawan si virus. Tapi kalau kondisinya itu sangat lemah, atau makin parah, atau susah bernafas, atau pokoknya yang ada red flags-nya itu ya jangan kekeh. Oh, kemarin dokter Tirta bilang ini bisa di rumah, self-limiting, sembuh sendiri. Ya enggak juga. Ya kalau semacam itu tuh tetap perlu dibawa ke dokter untuk mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Jadi lihat-lihat juga, kalau misalnya nggak yakin, ya udah mending bawa ke dokter aja. Mendingan kita parno, nggak kenapa-napa kita bawa ke dokter daripada nggak dibawa ke dokter ternyata apa-apa. Oke, itu clear ya. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan hidung tersumbat. Biasanya hidung tersumbat itu karena ingus, mukus yang mengental, jadi susah. Jadi kalau tersumbatnya karena ada benda asing, karena ada tumor, kalau apa, itu nggak berlaku ya untuk cara-cara yang akan saya jelaskan. Ini adalah untuk yang disebabkan ingus mukus. Nah, itu bisa dipecahkan si mukusnya dengan cara dilunakkan, dicuci. Cuci yang terbukti efektif untuk memecahkan mukus itu adalah dengan air garam. Tapi harus dicari garamnya yang tidak mengandung yodium. Jadi cari garam yang tanpa yodium. Kalau nggak ketemu, beli aja di apotek air garam, air NaCl, larutan salin. Itu adalah larutan garam tanpa yodium. Caranya gimana? Ya kalau untuk orang yang agak dewasa ya bisa lah pakai kasa dimasukin. Tapi kalau untuk anak-anak saya sama sekali tidak menyarankan untuk memasukkan benda padat ke hidung si anak. Takutnya nanti kecolok, berdarah, mimisan. Nah kalau untuk anak-anak gimana? Bisa pakai seperti ini. Nah botolnya ini dia yang harus bisa ditekan ya. Jadi dicuci dulu supaya bersih, pakai air hangat dan sabun, lalu dibilas dengan baik. Kenapa harus dicuci? Karena kita nggak mau nambahin kuman ke dalam, karena ini akan dimasukkan sampai nyuci di bagian dalam. Kalau ini botolnya kotor, nambah penyakit nanti. Ya, penting ya, cuci dulu sampai bersih. Setiap kali akan dipakai, bukan sekali untuk selamanya nyucinya, enggak. Nah, setelah cuci, kering, terus kita masukkan garam tanpa yodium. Ini biasanya ada takarannya kalau garam tanpa yodium itu dibungkusnya. Kalau bikin sendiri ya kira-kira 2 sendok teh lah. Itu dimasukin ke botol, terus dikasih airnya. Itu biasanya di botolnya ada takarannya. Tapi kalau nggak ada, 2 sendok teh itu kira-kira ya segelas air putih ya. Pakai airnya air yang sudah dimasak. Jangan pakai air mentah. Kalau mau pakai air mineral, air galon pun boleh, tapi tetap harus dimasak. Kenapa? Sekali lagi, kita nggak mau masukin kuman ke dalam, kita mau bersihin, bukan nambah penyakit. Nah, tapi meskipun dimasak, jangan panas-panas ya, tunggu dulu sampai suhu ruangan. Kalau anget, nggak terlalu panas, maksudnya suam-suam kuku itu biasanya lebih nyaman pada waktu dipakai untuk nyuci. Nah, terus kita isi, kerjakannya itu di atas wastafel atau di kamar mandi, karena ini bakalan basah-basahan. Nah, kita masukkan ini ujungnya ke lubang hidung, gitu, terus kita pencet sampai airnya keluar di lubang hidung yang satunya. Jadi bukan di sini terus keluar di lubang hidung yang sama, itu namanya masih mampet dia. Kita kerjakan aja begitu berulang. Nah terus yang hidung satunya juga digitukan, pencet. Ini adalah cara untuk mencucinya. Biasanya untuk anak-anak yang kooperatif ini bisa dikerjakan. Tapi kalau anaknya nangis-nangis, kejar-kejar, ini jangan dipakai. Nanti kecolok juga, jangan, nggak akan berguna. Jadi disesuaikan dengan kondisi anaknya juga ya. Nah, terus cara lain adalah bisa dengan diuapkan. Jadi garamnya itu sama dilarutkan, cuma ini kali dilarutkan ke air panas.
pakai baskom. Garamnya kalau tadi cuma segelas, kalau baskom nggak mungkin segelas, jadi garamnya banyak kan. Proporsinya kira-kira sama lah, 2 sendok teh garam untuk segelas. Tapi kalau ini tergantung ukuran baskomnya ya. Nah, kita pakai air yang panas yang masih beruap-uap, ditaruh sama garamnya, diaduk-aduk dikit supaya garamnya larut. Nah, terus posisikan kepala di sini, di atas si baskom, terus ditutup kepalanya pakai anduk. Begitu, supaya itu uapnya nggak kemana-mana, begini ya. Ini untuk mereka yang lebih tidak kooperatif. Tapi juga mesti hati-hati, karena ini adalah air panas yang cenderung hampir sedikit di bawah mendidih, ada risiko juga terjadi kesiram. Itu nanti jadi luka bakar. Jadi lihat-lihat juga sih kondisinya bisa atau enggak. Kalau memang sangat-sangat enggak kooperatif, ya mungkin pakai yang lebih aman lagi adalah dengan alat namanya nebulizer. Saya kasih gambarnya. Jadi ini enggak melibatkan air yang suhunya panas. Risiko untuk kecipratan, kesiram itu enggak ada. Nah, itu paling alatnya dipakein dalam masker, ditempelin aja, disungkupnya ke hidung supaya uap air garamnya itu bisa kesedot. Kalau anaknya nangis-nangis, kejar-kejar, itu dia lagi kejar, dia kesedot itu. Jadi bisa, cuma memang ribet. Tapi ini cara lebih aman dibandingkan kita pakai kasa yang dimasuk-masukin. Itu cuma untuk orang dewasa aja. Kalau saya anak-anak sama apalagi balita, itu saya nggak sarankan. Itu adalah cara-cara untuk melunakkan mukus yang mengeras atau mengering. Jadi jangan ngupil dikorek-korek, apalagi kita ngorekin kupilnya anak. Ini jarinya kita itu gede, lubang hidungnya kecil, gimana kita mau ngorekinnya? Jangan pakai cotton buds, jangan. Pokoknya jangan masukin benda padat ke hidung anak aja. Nah, itu resikonya lebih gede dari manfaatnya. Kalau memang benar-benar nggak bisa, yaudah biarin aja. Seperti yang saya bilang tadi, umumnya infeksi virus itu adalah self-limiting. Anaknya kasih makan aja yang bagus. Kalau misalnya masih dapat ASI, kasih ASI. Karena ASI itu, apalagi kalau ASI yang diberikan secara langsung, mengandung antibodi juga dari ibunya. Gitu ya. Itu. Terus sama cukup istirahat. Udah. Nah, kalau si mukusnya itu udah berkurang, udah nggak terlalu kental, kalau untuk dewasa ya keluarin aja. Keluar, beres. Nah, keluarnya itu jangan belepetan kemana-mana ya, pakai tisu dibuang yang benar atau dimasukkan ke toilet, di flush yang bagus. Jangan nanti dibuang ke sono kemari, itu ingusnya yang mengandung kuman kering, dia berterbangan kemana-mana, nular-nular ke orang lain. Jangan. Untuk anak-anak yang udah bisa dilatih juga bisa dibuang ingusnya. Kalau untuk baby yang mungkin belum bisa untuk seperti itu, saya sarankan pakai pipet khusus untuk nyedot ingus. Itu bisa dibeli di toko baby atau toko supermarket lah atau apotek. Jangan disedot langsung sama mulut orang tuanya, itu namanya orang tuanya nyari penyakit, nanti ketularan. Tuh, jadi pakai aja, itu saya kasih contoh gambarnya. Nah, pilih alatnya yang ujungnya itu nggak keras. Biasanya terbuatnya dari bahan silikon, jadi itu nggak menyakitin bayi. Waktu meskipun bayinya berontak gitu ya, ini nggak akan melukai. Itu adalah penanganan untuk pilek di rumah yang hidung tersumbat. Nah, selain itu kita perlu melakukan upaya pendukung supaya proses pemulihannya cepat, dan yang lebih penting lagi adalah mencegah penularan. Jadi itu nggak ada ceritanya, oh kalau anak satu sakit semua sakit, ya jangan gitulah. Saya punya anak kembar tapi satu sakit yang lain nggak sakit, ya karena kita lakukan upaya untuk mencegah penularan penyakit. Jangan tuh kalau anaknya banyak, ngasih makannya satu piring, satu sendok, gantian nyuapinnya, ya nggak gitulah. Kalau kayak gitu caranya ya emang nular mau nggak mau, bukan karena itu ikatan batin, tapi karena ketularan, nggak higienis, ya. Terapkan etika batuk pilek yang bagus, kayak bersin haci gitu ya. Biasakan anak untuk begini. Jadi jangan begini, kalau begini nanti kepegang sono kemari. Begini nih lebih aman. Kalau ditutup, tutupnya pakai tisu. Tisunya jangan dilipat terus dikantongin lagi, dipakai lagi, jangan. Tisunya dibuang. Kalau pakai sarung tangan, kalau pakai sapu tangan, saya sih nggak saranin karena jorok. Kalau boleh pakai tisu aja yang sekali pakai buang. Itu adalah upaya untuk mempercepat proses penyembuhan dan mencegah penularannya. Terus malam kalau lagi tidur, supaya tidurnya enak, diupayakan dengan bantal yang agak tinggi supaya hidungnya nggak mampet tersumbat. Karena
tidur berkualitas baik dalam jumlah yang cukup itu juga sangat penting untuk proses penyembuhan. Nah, sekian sharing saya hari ini tentang cara penanganan pilek. Semoga apa yang saya sharingkan kali ini bermanfaat dan jadi berkat. Kalau Sobat Sehat suka dengan bahasan semacam ini, boleh like video saya, subscribe di channel ini, dan aktifkan notification-nya dengan menekan tombol lonceng. Kalau Sobat Sehat ada pertanyaan di seputar kesehatan, boleh langsung di komen aja. Nanti kita akan buatkan video untuk membahasnya di kesempatan berikutnya. Tapi jangan konsul ya, tanyanya yang umum-umum aja. Karena memang konsul itu nggak seharusnya di tempat umum seperti ini. Ini adalah disclaimer saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sehat selalu.